Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi barakati Syekh Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat, yaitu kita sampaikan masalah waktu-waktu yang ditentukan ya. Jadi kemarin itu hanya sekedar waktu saatnya, waktu jam, wib dan istiwa. Sekarang kita sampaikan yaitu masalah waktu yang menurut di situ waktu yang ditentukan. Pertama yaitu waktu subuh. Subuh itu waktunya mulai keluarnya fajar shodiq. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shodiq ya. Kalau fajar kadhib itu belum mulai ranta-ranta, kalau fajar shodiq itu sudah mulai ranta-ranta sampai keluarnya matahari ya. Itu waktu subuh. Jadi fajar shodiq sampai keluarnya matahari. Kemudian nomor 2 yaitu waktu zuhur. Kalau waktu zuhur ya, itu dimulai dari lingsirnya matahari sampai ukuran yang sesama dengan benda yang dipakai. Jadi andaikan membawa benda ya, membawa benda, kita ukur mulai lingsirnya matahari. Katakanlah kalau istiwa itu jam 12 sampai jam 12/4 jam atau jam 12:15. Dari itu lingsirnya matahari itu diukur ya. Bayangan-bayangan itu kamu ukur ujungnya ukuran benda itu sehingga 2 kali ya. Jadi diukur 2 kali dan diukur lagi. Itu habisnya matahari. Habisnya waktu zuhur. Kemudian waktu asar ya, waktu asar itu setelah waktu zuhur. Jadi yang menyamai itu tadi, kemudian dari ujung benda itu tadi mulai masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Jadi katakanlah kalau diukur dari dari waktu, katakanlah pukul 3 atau pukul setengah 3 setengah 3 wib itu sudah mulai masuk asar. Kemudian yang keempat yaitu waktu maghrib. Kalau waktu maghrib yaitu mulai terbenamnya matahari sehingga hilangnya mega merah. Jadi cukup sedikit sekali untuk waktu maghrib. Kemudian waktu isya yaitu mulai dari terbenamnya matahari itu tadi, hilangnya mega merah sampai keluarnya fajar shodiq. Itu terakhir. Mulai hilangnya mega merah sampai keluarnya fajar shodiq itu waktu isya. Jadi waktu isya itu sangat panjang. Kemudian
Sholat itu tidak boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya. Harus bahasa Arab. Sholat itu harus bahasa Arab, ya. Jadi nggak boleh mamane nyatu ingsun sholat asar, ya, patang rakaat fardhan lillahi ta'ala umpamanya karena Allah Ta'ala, itu nggak boleh. Jadi ya kudu nawa itu usolli fardhal asri arba rakaatin mustaqbil qiblat adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Itu cara-caranya. Jadi tidak boleh dibahasa Jawakan. Kemudian tidak boleh sholat itu doanya di batin, menok jerone batin tok meneng ae, itu tidak boleh. Harus disampaikan, disuarakan, ya. Dan tidak boleh dibaca keras kecuali apa itu rakaat-rakaat atau waktu-waktu yang ditunjukkan pada waktu maghrib dan isya subuh, 2 rakaatnya dikeraskan suaranya menurut imamnya. Tapi kalau makmum tidak boleh, ya. Jadi ukuran suara ini supaya diingat, harus dirinya sendiri itu seakan-akan mendengar, ya. Seakan-akan mendengar, tidak boleh lebih dari dirinya mendengar. Akibatnya nanti kalau jamaah lah ini mengganggu dengan lainnya. Kemudian di dalam tahiyat akhir, ya, biasanya ditambah doa, tambah doa itu boleh. Tahiyat akhir itu, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kirana kono sampeyan tambahi doa napa mawon, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Tapi lek kamu tambah doa itu dengan bahasa Jawa, ya, bahasa Indonesia, ini harus dibatin saja, nggak oleh ditarapnya, ya. Jadi batin meneng karo batin, ya, itu boleh. Kemudian salam. Nah, ini di situ diakhiri ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, gitu. Sebelum salam rakaat tahiyat akhir. Kemudian kalau waktu istiwa, ya, waktu zuhur, waktu istiwa, yaitu matahari pas di tengah-tengah, ini haram menjalankan sholat apa saja, baik sunnah, baik apa itu fardu ya belum kena, ya. Ini haram hukumnya kecuali hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat ini diperbolehkan. Kemudian di dalam akhir rakaat sholat isya ini kesunatan setelah ba'diyah, ya. Setelah ba'diyah kesunatan ditambah dengan sholat witir. Adapun banyaknya sholat witir yaitu 11 rakaat. Nah, paling sedikit ya 1 rakaat lah. Boleh langsung 1 rakaat setelah sholat sunnah ba'diyah ditambah sholat witir 1 rakaat. Nah, itu. Kemudian setelah itu yaitu kita harus mengetahui masalah kesunatan sholat sebelum adzan. Apa sebelum sholat? Kesunatan sholat sebelum masuk waktunya sholat.
masuk sholat, yaitu adzan. Adzan dan iqomah. Adzan ini adalah panggilan bahwa waktu sholat sudah tiba, datang. Kemudian kalau iqomah ini adalah panggilan waktu sholat dimulai, iqomah. Adapun untuk adzan, ya, ini boleh disuarakan yang keras. Kalau memang baiknya disuarakan yang keras agar supaya dari jauh-jauh itu bisa mendengar. Kalau qomat ini tidak perlu disuarakan yang keras, pokok cukup yang di masjid itu mendengar. Nah, kemudian masalah sholat jamaah dan sholat sendiri, ya, 2 orang itu juga dikatakan jamaah, ya, 1 imam 1 makmum itu juga disebut jamaah. Nah itu apa ya, harus adzan? Enggak, cuma disunatkan untuk iqomah saja, dengan suara yang yang samar, enggak keras-keras, lirih. Kemudian sekarang kita harus mengetahui sunnah-sunnah setelah masuk sholat. Jadi ada sholat sunnah abad dan ada sunnah hayat. Abad itu adalah sunnah sebagian dari perbuatan-perbuatan di dalam sholat, yaitu tasyahudul akhir, tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat pada Nabi, kemudian tahiyat awal, ya, di dalam tahiyat awal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sholat abad. Kemudian doa kunut di dalam waktu subuh atau witir separuh dari bulan Ramadan, itu yang disebut abad. Kalau surat hayat yaitu ada 15. Yang pertama mengangkat tangan, ya, waktu takbiratul ihram. Yang pertama itu diwajibkan mengangkat tangan. Adapun ketika ketika rukuk sujud kemudian takbir lagi, itu tidak diangkat juga tidak apa-apa. Tapi yang pertama diwajibkan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Wa indar ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Jadi ketika ruku, ketika bangun dari ruku i'tidal, kemudian ketika berdiri dari tahiyat awal, yaitu dinamai hayate sholat. Kemudian yang kedua wadul yatil yumna fawqal yusro. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, pas sak nisore dodo. Jadi diantarane, ya, nisore dodo ndukure wudel, ya, jadi pas lah niki. Gak oleh sendakep iku kok digelambrehno ini. Terus mari ngono demikian. Iki kaya wong kathuken, ya. Jadi harusnya demikian. Nyekel pergelangan begini, ya. Nah, itu. Kemudian kalau takbir ini pas tangan harus ngenceri pundak gini, Allahu Akbar.
gak usah kadek dunyer-dunyer nih ya. Jadi Allahu Akbar tenang. Kemudian Sami Allahu liman hamidah itida, tangan disendakokan lagi boleh, sendakep maneh ini maneh kene kanggo njaga supaya ben istiqomah atau apa tumak nina. Kemudian digelambrekan juga boleh biasa, ojo dilembeh-lembeh nih ya, nanti nggak sah. Nah, kemudian apa itu pokok surat yang ketiga doa iftitah. Nah, doa iftitah itu sunnah ya. Jadi andai kata makmum sampean gak kadek maca doa iftitah ya ora apa-apa, langsung umpamane selakeri langsung bismillah atau Fatihah kena. Ya. Nomor 4 ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nomor 5 yaitu membaca amin. Jadi akhire napa jenenge? Akhir Fatihah maca waladhdallin amin. Nomor 6 yaitu membaca surat ba'da Fatihah di dalam rakaat awal dan kedua selain makmum. Berarti imami ya. Jadi wajib maca surat ba'da Fatihah. Kemudian yang makmum maca kenek gak maca kenek, sing penting ngrungokne bacaane imam. Nomor 7 al-jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi, yaitu mengeraskan suara di dalam tempat yang mestinya harus dikeraskan. Kemudian apa itu merendahkan suara pada rakaat yang kedua dan ketiga dan keempat. Ketiga. Yang kedelapan yaitu takbir ketika bangun dari ya, ketika bangun dan ketika sujud atau ruku. Nah, kemudian yang keenam ketujuh asaminu ke-8 ke-9 yaitu membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil i'tidal, itu juga sunnah. Al-ashiru membaca tasbih di dalam ruku dan sujud 3 kali, itu juga sunnah. Jadi umpama membaca 1 kali ya boleh-boleh saja. Itu dibaca sampai 3 kali itu kan supaya tumak nina ya, supaya tumak nina. Jadi yang dijaluk itu tumak nina itu. Nomor 11 wadul yadaini alal fakhdaini, jadi meletakkan 2 tangan pada pupu 2 ya. Kemudian serta tangannya yang kiri dilebarkan, tangannya yang kanan supaya digenggamkan, kecuali petunjuk atau penuding ya. Dalam praktek ya, kalau tahiyat ini harus demikian. Nah, demikian ini kalau harus disamakan di antarane lutute disamakan, gak oleh ngene ya, kudu padha. Asyhadu alla ilaha illallah pas masih syarat tadi. Nah, kemudian setelah itu nomor 12 duduk iftiros
di dalam kesemua duduk ya. Nomor 13 tawaruk di dalam duduk akhir. Jadi lungguh tawaruk iku sing sikile di selojor nang garese ku jenenge tawaruk, sing sikile digawe lemek setiap rakaat-rakaat yang sebelum akhir, itu namanya duduk iftirosh. Nomor 14 taslim, yaitu salam. Artinya salam yang pertama ini wajib ya. Andai kata salam yang pertama itu kok kemudian kepentut ya, keprojolan, lah ini batal. Nah, adapun untuk yang kedua yaitu salam yang sunnah. Jadi andai kata salam yang pertama terus langsung katen oleh manus brok, lah itu berarti sudah keluar dari sholat. Kemudian niat keluar dari sholat. Nah ini niat keluar dari sholat itu adalah hukumnya ya wajib. Jadi saya itu niat keluar dari sholat itu berarti kan di dalam salam yang terakhir itu tadi ya. Kemudian sholat, menjalankan sholat ini di batin juga tidak boleh, nggak sah. Di batin ya, di batin meneng ae. Jadi usoli ya meneng ae marang sendakep wis langsung karo batin tok. Ini tidak sah sholat ini. Ya. Nah, tidak boleh. Harus dikeluarkan suaranya. Kemudian tidak boleh mengatakan apa-apa. Oh nek kancane guyon salat ngomong ae. Lah iki berarti awake dhewe iku sing kena batal. Ya. Jadi awake dhewe iku malah batal salat itu. Salat itu gak oleh ngomong. Ora rame ae, salat ora rame ae. Lha pamane ngandani kancane lah. Awake dhewe iki terus ngono ya masane nek wong rame gak usah diucapkan. Ngandani kancane rame awake dhewe muni. Lah iki padha karo batalne salate, enggak boleh. Ya. Dadi mangkane lek masalah salat lah itu gak oleh dibatin, gak oleh cara Jawa, ya gak oleh guyonan. Ya. Ngomong ya gak oleh. Nah, mulane dalam adabe ae tata kramane ae lek kapane kate salat iki disunatno maca qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kok wayahe kate jamaah sik ngomong ae. Yen sewu lek diarani ning ibu-ibu wis masalah. Ngomong ngono kecilan kula biyen sampai sak prene iki lho kok ijek ana tukul terus. Kira-kira besok sampai sak eneke anak kula jamaah ngono ya kira-kira ukurane wong kuwi ya pancet ngomong ae. Pancen pikiran. Padahal iku ning jero masjid iku gak oleh ngomong. Kemudian mestine lek ngomong nang jero masjid iku mangko wis diarani makruh. Kan dikongkon itikaf iku kongkon meneng nang jero masjid iku niat nawaitul itikaf sunnatal lillahi taala. Iku meneng ana jero masjid ya mbono kono maca gak maca iki pokok meneng iku wis dihukumi maca tasbih. Lah lek mlebu bleng wis marang ngomong wis budale ngomong terus marang sampai nang jero sampai lungguh. Sing ngomong ae lha iki jenenge ya wong durung ngerti tatanan salat. Durung ngerti lek kaya ngono ki mangko gak oleh kate nglakoni salat iku. Adabe kurang berarti ya. Dadi akhlake iki mangko kurang. Mulane sing penting masalah akhlak itu harus dijaga mulai masuk di kongkon maca. Mlebu masjid ya. Ya. Kok dikongkon donga
Ya, mari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Golek masuk masjid. Laleke mulih metu ya, abwaaba rahmatik menawa ya. Ini Allahumma firli dzunubi piye? Allahumma firli dzunubi waftahli Allahumma fir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Goleke mlebune. Terus lek metune yo lho, bi fadlika. Ngoten lho. Abwaaba fadlika. Nanti ngoten. Ya Allah. Kemudian nomor selanjutnya yaitu setelah itu kita mengenal beberapa cara-cara sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya ya di dalam tempat-tempatnya yang di rakaat-rakaat yang di disuarakan keras dan disuarakan yang sedang. Nah itu supaya kita mengerti kesemuanya. Kemudian batali sholat itu ya ngomong dengan sengaja ya. Kemudian menggerakkan anggota 3 kali berturut-turut. Nah ini jadi lek umpama gatel iki apa jenenge drijine ae sampean templekno. Dadi umpamane no anu nggih ngeten iki tok. Ngukur utawa ning kene ya ngukur ngene tok. Ini beberapa kali tidak batal, tapi kalau ngene to ngene lah iki batal. Ya. Kemudian kadang-kadang sholat itu sendang tapi bukan ini. Inilah itu batal iki. Ya. Terus yen sewu koyo haki iku lek kapan sembahyang itu selalu obah. Maca-maca itu selalu obah. Ini. Lha iki enggak boleh diikuti. Ya. Enggak boleh. Kok lek umpamane kono sing imami dah niat mufaroqah ae salat dhewe. Ya, ibu-ibu kula kandhane ngoten iku wisan. Biasane sok rada ngregetne haki niku. Niku kandhane sak warepe dhewe. Waya sholawat dipenging nabuh ya pancet tawabuh ae. Bareng gawe pujian iki warna-warna akhire terus ditentokno karo Gusan niku lek waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib itu ditentokno pujiane. Wah, iki kembluwah krang sembarang-barang diwoco ora karo-karuan. Ya kapan dikandani diceluk dipanggil no. Dikandani ngono ku ya moro-moro. Wah, ngene iki sing enak ngopi lho nek guyokne jane ya arek piye sing ngono paling ngarani. Kemudian nomor 3-nya yaitu makan dan minum. Makan dan minum iki piye? Kadang-kadang iku mari makan iku enggak gelem sikatan. Akhirnya selilitan niku malah metu kabeh. Ya. Lah kaya ngoten niku lek ditelan niku malah dadi mangan. Ya. Hukumnya mangan malian. Iki batal. Ya. Lah kaya itu barang ya ngono. Itu ki lek wis ana njaba iku kudu diidokno. Gak apa-apa ngidu nang sebelah kiri. Diidokno. Ya. Diidokno sebelah kiri gak apa-apa, gak batal. Daripada engko mbok emut ae malah batal. Nah, kemudian nomor 4 tinggal rukun sangka rukune salat. Kaya sing tak aturake mangko utawa
kepotan syarat saking pira-pira syaraté salat. Jadi tinggal rukun ya, kaya umpamane ngangkat tangan sing pertama niat, lah itu ya berarti kan termasuk rukunnya salat yang tentu. Lalu umpamane memange gak iso blas ya, gak iso blas, tapi umpamane salat gak iso blas kok entuk-entuk ya wis daripada gak sembayang ya pokoknya niate salat apa kene pokok niate niku ya sudah sah. Lah sing diberi hukum-hukum beberapa hukum itu kan ya wis sing wis ngerti tapi gak gelem nglakoni. Ya. Terus sing gak oleh ngoten niku. Dadi umpamane lek kaya umpamane wong sing jik kait ya, kait masuk kaya malah umpama belajar ya gak iso blas daripada gak salat. Ya, daripada gak salat ya atuk salat tapi dengan cara ngene wae pokok niate diulangi niate kaya cara Jawa ya kena ae lah pokok sing penting niate. Ya, ingsun kena daripada gak sholat itu memangnya umpama belajar ya gak iso maksudnya ki belajar Arab apa mana Arab ya cara Jawa ae. Kemudian tinggal rukun dari rukun sholat karena lupa, ini harus diganti dengan sujud sahwi. Nah sujud sahwi itu boleh dua kali sujud atau boleh satu sujud. Sudahlah katakanlah sebelum akhir ya, setelah tahiyat akhir sebelum salam sujud lagi Allahu Akbar ya. Jadi subhanallah ya namu wa la yasu sama noce ping telu sudah tangi kemudian salam boleh, nggak usah kadek ping pindo koyok sujud sholat nggak usah kau apa-apa. Nah kemudian lek tinggal songko hayate sholat sing tak sebut mau iku tidak usah mengganti sujud sahwi. Nah, umpamane jamaah ketinggal satu rakaat umpamane ya kudu ditambah ya. Jadi umpamane sampean gak nemoni rukuke langsung sholli fardhal asri langsung mengikuti rukuke imam. Nah ini sudah sah sudah meskipun tidak membaca surat Fatihah. Nah ini ini alasannya dua itu khilaf itu. Jadi ono sing ngarani sing tanpa maca Fatihah itu tidak sah, harus nambah lagi. Tapi ada yang mengatakan sudahlah pokok mengikuti tahu sujud rukuknya ya, menangi rukuke lah itu sudah sah karena bacaan surat Fatihah mengikuti imam karena makmum ya dah, makmum itu tadi jadi sudah sah. Nah. Demikianlah untuk beberapa cara-cara sholat yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum.